Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada para murid-Nya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus berkata, "Di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim dan berkata, 'Belalah hakku terhadap lawanku.' Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata di dalam hatinya, 'Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku.' Dan Tuhan berkata, 'Perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Putra Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi?" Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Ibu, bapak, dan saudari-saudara yang terkasih, tema umum dari tiga bacaan yang kita dengar sore hari ini secara umum dapat dikatakan berbicara tentang doa. Menariknya, menurut Santo Lukas, di dalam Injilnya, Yesus menjelaskan tentang doa dengan memakai sebuah perumpamaan. Dan yang menarik, sekurang-kurangnya bagi saya, perumpamaan yang dipakai adalah tentang janda. Sekedar catatan, tidak seperti Injil lain, Lukas memang banyak mengangkat tema-tema yang katakanlah memberi ruang bagi pribadi-pribadi yang kurang terperhatikan. Misalnya tentang orang miskin atau tentang orang asing, kisah-kisah tentang orang Samaria, juga tentang perempuan, termasuk janda. Pribadi-pribadi itu di zaman itu memang kurang mendapat perhatian, kurang dianggap di dalam masyarakat. Dan justru di situ Lukas mau memberi perhatian untuk menunjukkan bahwa Allah memberi tempat dan juga memperhitungkan mereka di dalam karya penyelamatan yang Dia tawarkan kepada manusia. Di dalam Injilnya, Lukas menyebut 5 kali tentang janda. Sebagai perbandingan, dalam Injil lain, hanya Markus yang agak banyak. Injil Markus 2 kali. Sementara Injil Matius dan Injil Yohanes tidak bicara apa-apa. Tidak menyinggung tentang janda. Dan di sini mau menunjukkan bahwa memang ada kelebihan tertentu yang mau diangkat, mau diberi perhatian oleh Santo Lukas. Dan memang yang kemudian menjadi
contoh atau teladan dari Yesus sendiri. Hanya perlu diingat bahwa dengan janda di sini yang dimaksud adalah seperti yang dikatakan dalam bab-bab awal di Injil Lukas ketika misalnya dia bicara tentang Nabi Hana. Seorang nabi perempuan yang dikatakan lanjut usianya dan setelah sekian puluh tahun hidup sendiri, tidak lagi bersama suaminya yang sudah meninggal. Jadi konteks janda lain dengan yang biasa kita dengar dalam berita-berita atau media sosial. Janda di sini adalah pribadi yang memang dalam keterbatasan banyak hal sering tidak mendapat perhatian, dan karena itu memiliki atau banyak membutuhkan bantuan. Di sini Yesus menurut Lukas mau menjadikan janda sebagai semacam landasan sikap bagaimana orang harus berdoa. Seperti janda yang tidak memiliki kemampuan banyak hal, sebaliknya justru keterbatasan di sana sini dan lebih mengharapkan bantuan yang lain. Yesus mengharap bahwa dalam berdoa kita pun mengambil disposisi batin semacam itu. Kita manusia, orang yang terbatas, yang memiliki kemampuan yang tidak bisa diandalkan, dan karena itu kita hanya bisa bersandar kepada yang tidak terbatas, dialah Tuhan Allah sendiri. Doa dalam pandangan Kristiani menurut yang kita dalami, kita gali dari bacaan sore hari ini menunjukkan sikap sebagai seorang pribadi yang memang berserah diri di hadapan Tuhan. Bukan seperti yang pernah kita dengar dalam pemberitaan, misalnya seseorang selebritis yang menantang Tuhan, menuntut Tuhan, kalau begini, begitu, kalau Tuhan tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, situasinya akan begini atau akan begitu. Yesus mengajarkan sikap kita di hadapan Tuhan dalam berdoa adalah sikap pribadi yang memang mau berserah diri dan dengan ikhlas tulus menyerahkan dan bersandar pada Tuhan sendiri. Kalau kita kaitkan dengan bacaan pertama, saya membayangkan ketika Musa mengangkat tangannya dalam kisah yang kita dengar tadi, dalam benak saya Musa itu juga berdoa. Mohon kekuatan dalam mendampingi orang-orangnya yang sedang mengalami pergulatan. Dan bagi saya yang menarik adalah bagaimana ketika Musa ini berdoa, pendampingnya, dikatakan tadi Harun dan Hur, itu tidak tinggal diam. Mereka mencari batu untuk ditempatkan di belakang Musa supaya dapat duduk, dan mereka kemudian menopang tangan kanan kiri dari Musa. Supaya apa? Supaya tangannya terus terangkat ke atas, dan karena hanya dengan itu kekuatan bagi bangsanya itu diperoleh. Bagi saya ini menunjukkan bahwa di tengah doa-doa yang kita panjatkan, permohonan-permohonan yang kita sampaikan, tetap perlu ada usaha-usaha yang kita tempuh. Tidak hanya diam, tidak hanya
menunggu secara pasif, dan nanti kalau tidak menerima lalu biasanya menyalahkan Tuhan. Bacaan kedua secara tidak langsung juga menguatkan itu. Kita sudah memiliki banyak potensi iman di dalam diri kita. Maka di dalam berdoa kita juga berharap dengan sungguh pada saat yang sama kita menyertainya dengan tindakan-tindakan baik. Kelakuan-kelakuan yang membangun, yang menunjukkan bahwa kita ikut serta dalam proses dan karya Allah yang mau menyelamatkan kita, mau memenuhi permohonan kita lewat karya-karyanya yang konkret di tengah hidup kita. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, itulah menurut saya alasannya mengapa dalam teks dikatakan bahwa tema yang diusung oleh tim liturgi Paroki Kota Baru adalah tekun berdoa dan berusaha. Dua hal yang memang perlu dilihat secara seimbang. Kita juga masih ingat misalnya dari pengalaman kita di masa pandemi kemarin. Kita merasakan keadaan tak berdaya. Lalu kita banyak berdoa, memohon kepada Tuhan. Tetapi kita juga menjumpai banyak peristiwa bagaimana di tengah doa-doa kita kepada Tuhan itu, upaya-upaya yang dilakukan tidak hanya kepada kita, tidak hanya oleh kita, tetapi oleh yang lain bagi kita. Di sini rupa-rupanya kita meyakini bahwa kita memohon kepada Tuhan, pemenuhan yang Tuhan berikan pasti tidak langsung jatuh dari langit, tetapi kita nikmati, kita terima lewat karya-karya baik yang ada, yang kita jumpai dari saudara-saudari di sekitar kita. Karena itu saya berani mengatakan bahwa ajakan Yesus untuk berdoa tanpa henti juga memiliki dimensi sosial. Keberanian kita untuk terbuka di hadapan Tuhan, dan pada saat yang sama kita juga membuka diri untuk membuat hal-hal yang baik kepada yang lain sebagai bagian dari upaya Tuhan yang mau menanggapi doa-doa serta permohonan kita. Marilah kita mensyukuri atas iman kita. Allah yang peduli dengan kita lewat putranya Yesus Kristus. Dan marilah kita memberikan diri kita untuk terlibat dalam karya penyelamatan Allah itu. Dengan doa-doa kita, sekaligus juga dengan perbuatan-perbuatan baik bagi saudara-saudari yang membutuhkan, yang kita jumpai dalam keseharian kita. Amin.